Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berbicara tentang perekonomian Indonesia dan hari ini kita akan berbicara khusus mengenai infrastruktur. Nah, seperti kita tahu sih sekarang di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, infrastruktur ini sedang dikembangkan gitu ya. Karena infrastruktur ini menurut Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa infrastruktur adalah modal utama bagi Indonesia untuk melaju bersaing dengan negara-negara lain di masa yang akan datang. Nah, di beberapa teoritis kita juga akan lihat infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur juga dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Kemudian, kalau dalam konteks ekonomi makro, ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur akan mempengaruhi marginal productivity per private capital. Kalau dari ekonomi makro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur akan berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. Nah, apa sih arti pentingnya infrastruktur sebenarnya? Satu, peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan akses kepada lapangan kerja tentunya. Kemudian peningkatan kemakmuran yang nyata dan terwujudnya stabilitas makroekonomi. Ya, jadi keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap tenaga kerja. Nah, studi tentang infrastruktur yang dilakukan di beberapa negara di Amerika ini menunjukkan tingkat pengembalian investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 60%. Kemudian, World Bank juga mengatakan bahwa elastisitas PDB terhadap infrastruktur suatu negara adalah 0,07 sampai 0,04. Di sini menunjukkan bahwa memang infrastruktur itu penting untuk dikembangkan di suatu negara. Nah, sekarang apa sih masalah infrastruktur di Indonesia? Kayaknya banyak banget ya. Ada sumber daya air, transportasi, perumahan, pemukiman, energi, pos, telekomunikasi gitu ya. Banyak sekali. Nah, Anda bisa sebutkan yang lain-lainnya banyak nih ya. Nah, hambatannya apa? Yang pertama adalah pembebasan tanah. Ini susah nih ya. Udah tanah miliknya kita mau dipakai untuk umum gitu ya. Nah, ini pasti biasanya menjadi permasalahan utama nih. Kemudian perencanaan dan penyiapan proyek. Jadi bagaimana perencanaan, kemudian kontribusi pendanaan anggaran gitu ya. Nah, ada beberapa skema yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk pembiayaan infrastruktur. Ada APBN yang pasti ya. Kemudian ada BUMN dan ada swasta juga. Nah, kemudian ada kerjasama pemerintah badan usaha atau KPBU. Misalkan jalan tol Balikpapan Samarinda, Manado Bitung, jalan Panimbang Serang, jalan tol Jakarta Jogja Bawen, sistem pengairan air minum di Umbulan. Nah, itu tuh skema pendanaannya adalah kerjasama badan usaha. Kemudian ada limited concession scheme, yaitu pembiayaan proyek melalui sumber dana swasta atas pemberian konsensi dari aset infrastruktur pemerintah. Tujuannya adalah untuk pembangunan infrastruktur jalan dapat dikembangkan lagi asetnya oleh swasta dan uangnya dapat digunakan untuk infrastruktur yang lainnya. Nah, kemudian ada lagi skema pendanaan ya, ada viability gap fund. Contohnya adalah infrastruktur palaparing, ada kontrak investasi kolektif KIK, ada dana investasi infrastruktur, ada DINFA, dan ada pembiayaan infrastruktur non-anggaran. Ya, pembiayaan proyek yang dibiayai oleh sumber dana selain dari anggaran milik pemerintah. Contoh nih, dana kelolaan jangka panjang, asuransi, repatriasi, pengampunan pajak, dana pensiun, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa hasil infrastruktur yang bisa saya sampaikan di sini yang dikutip dari CNBC tahun 2019 ya. Bendungan yang sudah dibangun. Bendungan dibangun sejak tahun 2015 sampai 2018. Pemerintah membangun 55 bendungan. Ya, Anda bisa melihat itu. Nah, pemerintah merencanakan ada 65 bendungan lagi yang akan dibangun. Irigasi ya. Mulainya tahun 2005
hingga tahun 2018 kemarin ya ada 865.389 hektar irigasi. Pemerintah masih akan membangun 139.410 hektar. Dengan demikian total asumsinya nanti diharapkan akan mencapai 1.004.799 hektar. Kemudian ada embung ya, embung. Ini juga banyak ini dibangun gitu ya di beberapa daerah ya. Ini juga untuk embang ini bisa untuk pariwisata, kemudian untuk perikanan juga bisa gitu ya. Terus jalan nih. Jalan pembangunan jalan nasional ini sudah mencapai 3.387 dan masih akan berlanjut hingga tahun 2009 sehingga 2019 totalnya ada 4.119 km. Kemudian jalan tol ini banyak banget ya yang dibangun yang kita bisa mengikuti perkembangannya ataupun sekarang sudah bisa merasakan gitu ya. Ini jalan tol ini 2018 ada 782 km, 2019 ada 1070 km, dan totalnya nanti adalah 1.852 km. Jembatan nih ya, jembatan ini juga sudah banyak dibangun. Tahun 18 ada 41.063 meter, 2019 ada 10.029 meter, dan nanti semuanya akan mencapai 5.192 meter. Nah, jembatan gantung juga begitu. Jadi ini contohnya masih banyak lagi ya yang lainnya. Anda bisa cek nanti di beberapa berita. Nah, sekarang kita berbicara tentang 2020 sampai 2024. Nah, RPJMN 4 tahun 2020-2024 itu masih menyebabkan atau menempatkan infrastruktur ini menjadi salah satu pokok pekerjaan agenda pembangunan gitu ya. Salah satunya adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar. Ya, satu. Jadi masih menempatkan agenda pembangunan untuk infrastruktur. Nah, infrastruktur apa yang dibangun? Prioritas infrastruktur di 2020 sampai 2024 itu yang pertama adalah konektivitas ke kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, kawasan wisata, pertanian, dan perikanan. Oke, demikian materi untuk infrastruktur. Untuk hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perfect.